Teman-teman, kita mulai dulu kajian kelas kita pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum ma lakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Umahat kelas hadis Alul wal Marjan yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dinikmati tatimus shalihat. Hari ini Allah masih pertemukan kita kembali di dalam kajian kelas dalam keadaan sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah beliau yang akhir. Mahat, sebelum taklim dimulai, mari sama-sama kita awali taklim kita pada hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Zaki. Semoga dengan duduknya teman-teman di majelis ilmu ini senantiasa Allah berikan kemudahan di dalam memahami apa yang nanti disampaikan oleh Ustaz, dan insya Allah ini menjadikan ladang amal yang insya Allah akan memeratkan mizan kita di yaumil akhirat, dan insya Allah merupakan salah satu jalan memudahkan kita tujuannya Allah. Baik teman-teman, mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz. Hari ini masuk ke hadis 1200 ya Ustadz? 1199. Iya, betul Ibu. Atau keutamaan pemimpin yang adil. Baik Ustadz, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqallah. Faqad fazal muttaqun. Para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat berupa kesehatan, kesempatan, walhamdulillah, wabil khusus adalah nikmatul Islam wal iman, nikmatul hidayah wa taufik, sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah Allah ringankan hati kita dan kuatkan niat kita untuk kembali hadir walaupun secara virtual dalam kajian ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan betul-betul berbuah pahala yang akan memberatkan mizan timbangan kita kelak di yaumil hisab insyaallah. Amin. Salam dan salam malah kita aturkan kepada junjungan kita, hamba yang paling mulia, Sayyidina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga hari kemudian. Ibu-ibu, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah kita kembali membacakan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Kita sampai pada hadis nomor 1199 tentang keutamaan pemimpin yang adil. Hadis wa Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi fal amiru alladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنه والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنه والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
Silakan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Amir atau kepala negara adalah pemimpin manusia secara umum, akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya, dan dia tidak akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Seorang hamba, Dan dia akan diminta. dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya. Dia akan diminta pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas siapa yang dipimpinnya. Para ummahat, barakallahu fikum. Satu hadis yang mengingatkan akan tanggung jawab kita di dunia, yaitu tentang siapa-siapa yang dibawa kepemimpinan kita. Karena masing-masing kita adalah pemimpin, setidaknya adalah pemimpin untuk diri kita atau keluarga kecil kita. Dan kita akan ditanya nanti kalau di hari kiamat. Jadi disebutkan dalam beberapa nas tentang masalah hisab apa-apa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan ditanya tentang umurnya, tentang hartanya, tentang badannya, dan dalam hadis ini tentang orang lain yang terkait dengan orang-orang yang terkait dengannya, orang-orang yang dipimpinnya. Makanya semakin besar dan luas jangkauan wilayah kepemimpinan seseorang, maka akan semakin berat pertanyaannya. Makanya para ummahat yang dirahmati Allah, hadis yang kita baca ini memiliki korelasi dengan hadis sebelumnya, di mana hadis sebelumnya adalah hadis yang melarang kita untuk meminta jabatan. Karena sesungguhnya jabatan dalam Islam adalah amanah. Amanah bukan satu profesi yang menjadikan kita hidup bersandar dengannya. Tapi betul-betul amanah. Makanya banyak sekali para ulama, di antaranya adalah orang yang mulia dari kalangan para sahabat, yang mereka itu sangat wara', sangat hati-hati dalam kepemimpinan. Umar bin Khattab tidak menjadikan anak-anaknya sebagai para pejabat pada waktu itu, padahal beliau mampu dan anak-anaknya punya kapasitas untuk itu. Tapi beliau tahu bahwasanya kepemimpinan itu berat tanggung jawabnya. Maka di sini ibu-ibu, kita berharap mudah-mudahan kita bisa berbuat adil. Menjadi seorang pemimpin yang adil minimal adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Karena kita tidak boleh berbuat zalim terhadap diri kita sendiri, memberikan hak masing-masing sesuai dengan porsinya, memberikan hak mata, memberikan hak telinga, memberikan hak perut, sesuai dengan tuntunan syariat. Jangan sampai kita menzaliminya, sehingga kita tidak berbuat adil. Atas nama ibadah sekalipun, maka Rasulullah SAW menolak para sahabat yang ingin bersemangat dalam beribadah namun melampaui batas. Ada sebagian mereka yang ingin berpuasa terus-menerus, namun tidak dijedai dengan berbuka di hari-hari puasanya, kemudian ingin sholat malam terus-menerus, tidak digunakan sebagian malamnya untuk tidur. Dan ada sebagian sahabat yang ingin menjalani hidupnya dengan cara membujang. Walaupun mereka berniat untuk taqarrub pada Allah, namun ini adalah perbuatan yang menzalimi dirinya sendiri. Maka perbuatan zalim yang merupakan lawan daripada keadilan, haram hukumnya di dalam Islam. Maka kita akan ditanya tentang keadilan kita. Maka hati-hati ya ibu-ibu, andaikan misalnya salah satu daripada anak atau cucu nanti menjadi pemimpin, maka nasihat pertama adalah takwa kepada Allah, yang kedua adalah berbuat adil. Makanya Masya Allah, orang yang memimpin misalnya di negeri Indonesia ini sekitar 200 sekian juta, Masya Allah, akan ditanya satu persatu apakah hak-haknya sudah dipenuhi oleh pemimpin tersebut, maka akan panjang hisabnya. Tetapi kalau dia mampu berbuat adil, sungguh keutamanya sangat luar biasa. Karena pemimpin yang adil akan mendapatkan naungan khusus dari Allah, di mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para ummahat, jadi kita tidak perlu melihat kanan kiri, kita lihat diri kita. Suami adalah
pemimpin di dalam rumah tangga. Ibu-ibu adalah pemimpin juga di dalam rumah tangga atau wakil pemimpin yang mengurusi harta suami, yang mengurusi anak-anaknya. Di sini yang menjaga harta suami. Semuanya ya ibu-ibu, kita adalah pemimpin, dan pemimpin itu di antara dua sifat, antara al-adl wa zulmi, antara keadilan dan kezaliman. Dan kezaliman itu haram. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengharamkan sifat tersebut untuk dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Ya, jadi intinya apa ibu-ibu? Pemimpin yang zalim itu ancamannya berat sekali. Pemimpin yang adil mendapatkan karunia yang luar biasa di antara dalam hadis Muslim yang telah kami sebutkan tadi keutamaannya. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Imamun adil, yaitu pemimpin yang adil. Kemudian hadis 1200. Hadithu Ma'aqil bin Yasar. Al-Hasan al-Hasan. Anna Ubaidullah ibn Ziyad ada Ma'aqil bin Yasar fi maradihi alladhi mata fihi. فقال له معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يخبها في نصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. Silakan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Maqil bin Yasar diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa Abdullah bin Ziyad mengunjungi Maqil bin Yasar ketika sakit menjelang wafatnya. Maqil berkata kepadanya, "Saya akan sampaikan kepadamu sebuah hadis yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, seorang hamba yang Allah beri amanat kepemimpinan, namun ia tidak menindaklanjutinya dengan baik, ia tidak akan mendapatkan aroma surga." Baik para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita, di antaranya adalah kebiasaan para sahabat adalah mengunjungi saudaranya yang sakit. Di sini Ubaidullah bin Ziyad mengunjungi Ma'aqil bin Yasar. Ma'aqil bin Yasar sakit yang membawa kepada kematiannya, dan sebelum meninggal beliau radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Ubaidillah bin Ziyad tentang hadis yang didengar langsung oleh beliau radhiyallahu anhu, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang Allah berikan amanat menjadi pemimpin, namun ia tidak menindaklanjutinya dengan baik, dia tidak menjalankan dengan baik, maka ia tidak akan mendapatkan aroma atau bau surga. Hadis ini ancaman yang sangat keras bagi pemimpin yang tidak adil, yaitu tidak mencium bau surga. Bau surga itu bisa tercium dari sekian-sekian ratus tahun perjalanan, luar biasa. Jadi maksudnya adalah memang tidak masuk surga. Bagaimana masuk surga? Sedangkan dia tidak bisa menciumnya. Ada juga yang menakwilkan, para ulama menakwilkan, maksudnya adalah dia tidak mendapatkan ketika pertama kali masuk, yaitu aroma surga, sebagaimana didapatkan oleh orang-orang yang masuk surga. Jadi ketika Allah alam bisawab ya ibu-ibu, ya ketika orang-orang mendapatkan surga dengan aromanya, tapi dia tidak mendapatkan ketika didapatkan pertama kali oleh orang-orang yang baik ketika masuk surga. Ada juga yang berpendapat bahwasanya dia tidak mendapatkan aroma surga walaupun memasukinya. Ini juga ketidaksempurnaan jadinya ya. Ini pendapat-pendapat para ulama tentang maksud daripada tidak mencium bau surga. Yang pertama adalah maksudnya tidak masuk surga tidak masuk surga sama sekali. Artinya kalau tidak masuk surga berarti masuk neraka. Kemudian yang kedua, dia tidak mendapatkan aroma surga pertama kali dia masuk. Yang kemudian dia akan mencium aroma surga setelah itu. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwasanya tidak mencium aroma surga adalah seorang muslim yang berbuat kejahatan seperti itu
itu seorang pemimpin yang tidak adil, yang zalim, andaikan dia masuk surga, misalnya setelah masuk neraka, mampir neraka dan masuk surga, namun ketika di dalam surga dia tidak mencium aroma surga. Wallahu a'lam bishawab. Padahal penciuman itu adalah satu nikmat yang luar biasa. Makan dan minum itu semangatnya, hasratnya, ya, nafsu makan dan minum itu sangat erat kaitannya dengan penciuman, dengan indera penciuman. Ketika indera penciumannya itu hilang, maka nafsu makannya turun. Maka di sini Masya Allah, di antara nikmat Allah adalah berupa penciuman ternyata. Di sini bisa kita simpulkan, bahwasanya di antara nikmat, ya, di antara nikmat yang Allah berikan untuk penduduk surga nanti adalah mencium aroma surga. Ini nikmat yang besar ternyata. Bahkan ancaman bagi mereka orang-orang yang tidak mencium bau surga ini adalah pemimpin yang tidak adil. Ini satu bagian siksa Allah. Artinya tidak masuk surga, andaikan masuk surga pun dia tidak mencium aroma. Allahu a'lam bishawab. Ini adalah murni ijtihad para ulama, tidak dijelaskan dalam hadis definisi tegasnya seperti apa, tapi dalam hadis hanya disebutkan tidak mencium bau surga. Apakah masuk atau tidak dijelaskan oleh hadis, maka para ulama mereka berkesimpulan seperti ini dan seperti itu. Jadi wajar ya Ibu, kalau kita tanya mana hadis yang para ulama berpendapat seperti ini dan seperti itu, maka kita katakan karena demikianlah, karena tidak ada dalil yang tegas tentang hakikat orang yang tidak mencium aroma surga, inilah kemudian menjadikan para ulama berpendapat. Artinya bisa jadi dia tidak masuk surga sama sekali, sehingga tidak mencium bau surga, ataupun ketika masuk surga untuk pertama kali tidak bisa mencium sebagaimana didapatkan oleh orang-orang yang baik ketika masuk surga, yang kemudian mereka mencium bau surga kemudian. Kemudian pendapat yang ketiga adalah mereka orang-orang muslim yang masuk surga kemudian dia tidak menikmati aroma surga ketika mereka di dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis berikutnya, haram mengambil harta rampasan yang belum dibagi. Hadis 1201. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qama fina an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara al-ghulul fa'azzamahu wa 'azzama amrah qala la ulfiyanna ahadakum yawmal qiyamah ala raqabatihi syatun laha suga'un ala raqabatihi farasun lahu hamatun yaqul ya Rasulullah aghithni fa'aqulu la amliku laka syai'a qad ablagtuk wa ala raqabatihi ba'irun lahu ruga'un yaqul ya Rasulullah aghithni fa'aqulu la amliku laka syai'an qad ablagtuk wa ala raqabatihi samitun fayaqul ya Rasulullah aghithni fa'aqulu la amliku laka syai'an qad ablagtuk aw ala raqabatihi riqa'un takhfiku fayaqul ya Rasulullah aghithni fa'aqul la amliku laka syai'a qad ablagtuka akhrajahul Bukhari. Silahkan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami, lalu beliau mengingatkan tentang perkara gulul atau mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Dan beliau memperingatkan besarnya dosa dan akibat dari perbuatan tersebut. Beliau bersabda, sungguh akan kutemui salah seorang dari kalian pada hari kiamat. Terus Ibu. Sebentar Ustaz Afwan. Ya, seekor kambing yang mengembik. Di tengkuknya ada seekor kuda yang meringkik. Ia berkata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Lalu aku jawab, aku tidak bisa menolongmu sedikitpun. Aku sudah menyampaikan kepadamu ketika di dunia. Dan kutemui seseorang yang di atas tengkuknya ada seekor unta yang melenguh. Sambil ia berkata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Lalu aku menjawab, aku tidak bisa menolongmu sedikitpun. Aku sudah menyampaikan kepadamu ketika di dunia. Dan kutemui seseorang yang di atas tengkuknya ada sebungkah emas dan perak. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Lalu aku menjawab,
Aku tidak bisa menolongmu sedikit pun. Aku sudah menyampaikan kepadamu ketika di dunia. Dan kutemui seseorang yang di atas tengkuknya ada lembaran kain sembari berkata, "Wahai Rasulullah, tolonglah aku." Lalu aku menjawab, "Aku tidak bisa menolongmu sedikit pun. Aku sudah menyampaikan kepadamu ketika di dunia." Baik, barakallahu fikum, para ummahat, jamaah sekalian. Hadis ini mengabarkan kepada kita tentang harta-harta haram. Termasuk di antara harta haram adalah mengambil harta rampasan yang belum dibagi. Ghanimah yang memang itu dihalalkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Islam, yang mana memang sebelumnya tidak dihalalkan bagi umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesungguhnya yang berhak membagi adalah Rasulullah sesuai dengan aturan Al-Quran dan hadis-hadisnya. Ya, dan para pemimpin juga demikian, mereka berhak membagi ghanimah, dan tidak boleh seorang mujahid pejuang mengambil harta rampasan sebelum dibagi oleh para pemimpin. Dan tentunya di sini adalah mimbabil misal, sebagai contoh saja ya ibu-ibu tentang harta yang haram, karena harta haram itu cukup banyak contohnya. Ya, harta haram memakan harta orang lain dengan cara yang batil atau dengan tata cara jual beli yang batil seperti riba, ataupun harta orang lain yang berhak dikembalikan berupa hutang misalnya, atau hasil mencuri, hasil judi, atau menjual barang-barang yang haram, semuanya haram. Dan ini adalah contoh saja dari barang yang haram yang tidak berhak untuk diambilnya, yaitu harta ghanimah, harta rampasan perang sebelum dibagi. Maka ini kisah kondisi orang yang melakukan demikian. Makanya di hari kiamat nanti apa yang dia ambil akan ada di tengkuknya dan bersuara, seakan-akan mengumumkan kepada orang perihal hakikat si fulan tersebut. Kemudian dia mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah adalah orang yang mulia, orang di antara hamba Allah yang diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada hamba-hamba yang lain. Agisni ya Rasulullah, tolonglah aku ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bukankah sudah aku sampaikan? Ini juga menunjukkan bahwasanya seseorang itu tidak dimaafkan lagi ketika sudah sampai ilmu padanya. Berbeda dengan orang jahil, orang yang tidak mengetahui akar ilmu, maka terkadang dia dimaafkan. Walaupun kebodohan itu tercela tentunya. Dan kebodohan yang diuzur, yang dimaafkan adalah kebodohan yang memang tidak bisa dihilangkan oleh pelakunya. Dia sudah berusaha, dalam hatinya ada kebaikan, pengen berusaha untuk mengetahui hukum sesuatu, namun ternyata memang dia tidak bisa mendapatkannya. Sedangkan orang-orang yang sengaja untuk menghindari majelis ilmu, sengaja menjauhinya, maka orang seperti ini tidak diuzur, tidak diberikan maaf. Barakallahu fikum. Maka di hari kiamat akan dipertontonkan seperti itu. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain terkait dengan orang yang mencuri harta ghanimah. Pada usai peperangan, ada salah seorang yang ikut perang bersama Nabi. Kemudian dia meninggal terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir dia syahid fisabilillah. Lalu para sahabat kemudian mereka mengatakan, hani'an lahu bisyahadah. Selamat untuk kesyahidannya, selamat untuk kesyahidannya. Para sahabat mereka berkata-kata demikian. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak, demi Allah tidak, karena sesungguhnya hari ini dia menyala bersama kain atau selendangnya yang ia curi dari harta ghanimah. Bayangkan ibu-ibu, bahkan al-jihad fisabilillah itu yang pahalanya luar biasa, Masya Allah, bisa terhapus pahalanya dengan sesuatu yang haram. Makanya ada sebuah hadis juga, yaitu orang yang berhaji dengan harta yang haram. Kita juga mendapatkan keutamaan haji dalam sebuah hadis, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tidak ada balasan bagi orang yang berhaji mabrur kecuali surga. Tapi dalam sebuah hadis disebutkan, man hajja bimalin haramin wa qala labbaika nudiya lahu la labbaika wa la sa'dik irji' ma'zuran ghayra ma'jurin. Dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang berhaji dengan harta yang haram,
dan dia mengatakan labbaik, yaitu bertalbiyah. Seakan-akan dia memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian dikatakan padanya, la labbaik wa la sa'daik, tidak ada talbiyah, talbiyahmu tidak diterima. Irji' ma'zuran, pulanglah dengan membawa dosa, ghairu ma'jurin, tidak membawa pahala. Maka hati-hati Ibu, harta yang haram ternyata apa? Ternyata bisa menghapuskan pahala amal ibadah. Makanya Ibnu Abbas pernah mengatakan juga, la yaqbalullah salat tamri'in fi jawfihi haramun. La yaqbalullahu salat tamri'in fi jawfihi haramun. Allah tidak menerima salat seseorang yang di kerongkongannya itu sering dilewati ada makanan yang haram yang lewat kerongkongannya. Ini menunjukkan sekali lagi kita berhati-hati para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika akhir zaman memang dipilih para pemimpin yang mereka tidak amanah, diserahkan sesuatu kepada yang bukan ahlinya, apa yang terjadi kezaliman yang terkait dengan apa harta atau yang terkait dengan nyawa serta kehormatan. Ya sebetulnya itulah kezaliman. Kalau tidak kehormatan, ya nyawa. Kalau tidak nyawa, ya harta. Maka ini hati-hati baik bagi para pemimpin atau rakyatnya. Artinya pemimpin yang adil, kalau kita sebagai rakyat tidak hati-hati juga, ada potensi neraka di sana. Maka masing-masing akan dihisap dengan amal perbuatannya. Jadi kalau sebelumnya itu ancaman bagi para pemimpin yang tidak adil, di sini berbicara tentang para rakyat yang curang. Pemimpin yang curang itu ada ancamannya, kemudian rakyat yang curang juga ada ancamannya. Jadi makanan haram, harta haram itu banyak sekali. Di antaranya adalah harta ghanimah yang tidak dibagi. Nanti harta yang dicuri itu akan berada di tengkoknya dan akan berbicara. Seakan-akan mengumumkan kepada khalayak bahwa si fulan itu melakukan gulul. Jadi orang-orang yang curang nanti ada bendera khusus yang mereka akan berada di bawah bendera tersebut. Ada bendera Nabi dan para pengikutnya, dan ada bendera orang-orang yang curang. Orang yang curang baik rakyat ataupun pemimpin penguasa, maka akan ada ya benderanya yang mana mereka akan berbaris duduk berdiri di bawah bendera tersebut. Barakallahu fikum, kita lanjutkan lagi Ibu-ibu. Hadis 1202. Pegawai haram menerima hadiah. Hadis Abi Humaidin As-Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'mala 'amilan faja'ahu al-'amilu hina faragha min 'amalihi faqala ya Rasulullah hadza lakum wa hadza uhdiya li faqalahu afalaka anta fi baiti abika wa ummika fanadarta ayyuhdalaka amla thumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ashiyatan ba'da salati fatashahhada wa asna 'ala Allah bima huwa ahlu. ثم قال أما بعد فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم وهذا أهدي لي أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا فوالذي نفس محمد بيده لا يضل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه إن كان بعيرا جاء به له رغاء إن كان بقرة جاء بها لها خوار إن كان شاة جاء بها tay'an faqad ballagtu. Faqala Abu Humaidin thumma rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu hatta inna la nanzur ila ufrati ibtaihi. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Humaid As-Saidi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengangkat amil zakat. Selesai bekerja, amil tadi mendatangi Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, ini untuk kalian dan ini dihadiahkan untukku." Lantas Nabi bersabda, "Coba kalau kamu duduk-duduk saja di rumah ayah atau ibumu, kemudian kamu cermati, apakah kamu akan memperoleh hadiah itu ataukah tidak?" Kemudian Rasulullah SAW berdiri di sore itu setelah berdoa, bersyahadat, dan memuji Allah dengan puji-pujian yang patut baginya. Kemudian beliau mulai berbicara, "Amma ba'du, ada apa gerangan dengan amil zakat yang kami pekerjakan?" Ia mendatangi kami dan mengatakan, "Ini hasil dari pekerjaan kalian dan ini hadiah untukku." Coba ia duduk-duduk saja di rumah ayah atau ibunya. Lantas ia cermati, apakah ia memperoleh hadiah itu ataukah tidak?
Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah seseorang di antara kalian mengambil harta tanpa haknya, melainkan pada hari kiamat nanti harta itu ia pikul di atas tengkuknya. Jika itu unta, ia akan memikulnya dan mengeluarkan suara unta. Dan jika sapi, maka sapi itu dipikulnya dan melenguh. Dan jika harta yang ia ambil berupa kambing, maka kambing itu akan mengembik. Sungguh telah kusampaikan. Abu Humaid berkata, kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangannya hingga kami melihat warna putih ketiaknya. Ya, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadiah yang diberikan kepada pegawai ya. Atau mungkin uang tip atau apa ya diberikan pada pegawai. Ini harus hati-hati ya bagi para pegawai menerima uang seperti ini, hendaklah dilaporkan kepada penanggung jawabnya sehingga menjadi halal. Jadi tidak boleh ya, misalnya seorang guru dia sudah mendapatkan gaji kemudian dia dapat lebih dari wali murid misalnya, dan andaikan dia tidak menjadi guru itu mungkin kemudian dia tidak dapat gitu. Ya, jadi uang-uang seperti ini hati-hati juga ya, misalnya PLN, pakai PLN perbaiki listrik sudah dapat gaji, kemudian dia mendapat uang tip tambahan gitu ya, maka hendaknya ini dilaporkan. Kalau tidak maka ini dilarang sebagaimana dalam hadis ini. Kalau mungkin dalam undang-undang masuk dari peraturan gratifikasi kali ya, termasuk korupsi. Dan ternyata dalam Islam tidak boleh. Maka dalam praktek kecilnya ya, ketika misalnya ada satu restoran atau warung makan, kemudian dia mengantarkan makanan, dia dapat gaji dari mengantarkan makanan, itu sudah, karena kerjanya mengantarkan. Sedangkan dia kemudian dapat tip dari para customer, para pelanggan, maka uang tip ini uang ini. Maka hendaknya dilaporkan. Sehingga menjadi halal uang tersebut. Kalau tidak, maka haram, tidak boleh. Ya, ini terkait dengan uang hadiah, tidak semua hadiah itu adalah halal. Ini hati-hati, ini banyak praktek di masyarakat. Jadi hendaklah orang yang mendapatkan uang lebih, uang tip itu dilaporkan. Jangan diambil sendiri karena dia bekerja di situ sudah digaji. Ya, sudah digaji. Misalnya jasa penyucian mobil dapat tip misalnya, ya dilaporkan saja, dilaporkan sehingga uang itu halal, ataupun memang sudah diketahui oleh pihak manajemen bahwasanya boleh-boleh saja kalau orang-orang ngasih, ambil saja itu uang lebih misalnya, ya tidak masalah. Ya, tetapi hendaklah dilaporkan. Kalau tidak maka menjadi haram dan itu hulul. Itu kecurangan yang nanti di hari kiamat akan ada balasannya. Balasannya jelas dalam hadis ini ya Ibu ya. Bahkan Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, ya aku sudah menyampaikan, sambil mengangkat jarinya ke atas, ya disebutkan oleh rawi sampai terlihat ketiak putihnya. Jadi ini pakaian pada zaman dahulu sudah sering kami jelaskan kepada ibu-ibu. Ada pakaian bawah izar atau sarung dan pakaian atas yang sering kali ditumpangkan di kedua pundaknya seperti orang yang pakai pakaian ihram. Jadi wajar ketika mengangkat jarinya kelihatan bagian ketiaknya ya. Ini tentunya tidak harus seseorang dalam keadaan ihram. Baik para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan uang tip atau apapun ya Ibu, sampai petugas zakat pun ya. Misalnya ada pegawai pesantren ngambil uang donasi ya, ada tambahan nih uang transport, dia sudah dapat uang transport maka hendaklah dilaporkan. Ini tidak boleh kalau kemudian dia diam-diam, karena dia mendapatkan itu karena kerja itu. Kata Rasul, coba duduk di rumah dapat enggak, kan gitu. Barakallahu fikum. Para ummahat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi. Bab berikutnya, wajib taat kepada pemimpin dalam hal selain kemaksiatan. Hadis ke-1203. Hadis Ibnu Abbasin, "Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Qala nazalat fi Abdillah ibn Hudzafah ibni Qais ibn Adiyin idba'athahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin. Ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang firman Allah, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya,
serta kepada pemimpin kalian. Ibnu Abbas berkata, ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Huzaifah bin Qais ketika Nabi SAW mengutusnya dalam sebuah syariah atau peperangan. Iya, pemimpin ya wajib taat kepada pemimpin. Ya, pemimpin. Ya pemimpin di sini artinya umum, bukan hanya khalifah. Ini terkait dengan pemimpin perang juga demikian ya, wajib taat kepada pemimpin yang memimpin kita. Syaratnya adalah minkum, yaitu dari golongan kita, yaitu orang-orang yang beriman. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah Allah, taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Ya, jadi di antara kalian maksudnya orang-orang beriman. Oleh karena itu, pemimpin dari golongan orang-orang yang tidak beriman, maka dia tidak masuk minkum di sini, tidak masuk pada pemimpin syar'i, walaupun secara bahasa ya pemimpin atau lebih tepatnya penguasa ya Ibu. Kalau pemimpin itu pasti dari golongan kita ya. Jadi penguasa, kalau ada pemimpin selain non Islam, apa bedanya ketika ada pemimpin yang satu agama dengan kita? Yang hari ini kadang-kadang sebagian orang membuat cemoohan politik kok bicara agama gitu ya. Jadi seakan-akan ingin memisahkan antara agama dengan dunia. Ini pemahaman sekuler yang mereka itu ingin sekali bahwasanya politik itu tidak usah bawa-bawa nama agama. Ini jadi perlu kita perhatikan ibu-ibu. Kalau seperti ini berarti menyerahkan panggung politik kepada orang-orang yang rusak. Kalau orang-orang baik itu tidak ikut andil, yang menyerahkan panggung politik kepada orang-orang yang rusak. Maka pemimpin itu kalau bisa disiapkan pemimpin minkum, yaitu dari golongan kalian, ati Allah wa ati Rasul, yang mereka taat pada Allah dan taat pada Rasul. Karena taat kepada pemimpin sifatnya tidak mutlak. Atau ketaatan kepada manusia secara umum itu tidak mutlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang khaliq. Tidak boleh ibu-ibu. Jadi betul-betul pemimpin yang dimaksud adalah satu akidah dengan kita. Kemudian mereka orang-orang yang menegakkan dan berusaha menegakkan hukum Allah. Jadi tidak asal pemimpin. Makanya disebutkan dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, in umirra alaikum abdun habasyiyun. Kalau diangkat pemimpin untuk kalian itu seorang hamba, pemimpin itu seorang hamba Habasyi, seorang hamba sahaya budak dari Ethiopia, yang kulitnya hitam mujadda, yang rambutnya keriting. Fasma'u lahu wa ati'u, maka dengarkanlah dan taatilah. Jadi sampai seperti ini Ibu, karena sesungguhnya pemimpin itu bukan dari kalangan budak, syaratnya merdeka. Karena kalau budak itu kan tidak merdeka untuk dirinya sendiri. Tapi di sini sampai diibaratkan seperti itu. Yaitu sampai kalau ada pemimpin dari kalangan budak sekalipun. Karena mungkin bisa saja terjadi seorang hamba saya budak memberontak, misalnya dia akhirnya menjadi pemimpin yang sah, ya tetap ditaati. Maka dakum bi kitabillah, selama dia menuntun kalian, memimpin kalian dengan kitabullah. Jadi pertama adalah syaratnya ya minkum, yaitu dari golongan kita, kemudian taat pada Allah, taat pada Rasulnya, dan menegakkan kitabullah. Maka kalau ada pemimpin luar golongan itu bukan pemimpin syar'i ya, pemimpin biasa saja. Lalu bedanya apa? Kalau pemimpin syar'i itu menaatinya adalah berpahala. Kalau pemimpin biasa yang tidak syar'i ya menaatinya tidak berbuah pahala, biasa saja. Maka taat kita dalam rangka kemaslahatan. Misalnya ini pemimpin muslim memerintahkan seperti ini. Misalnya wajib belajar sekian tahun. Kita taat kepadanya berbuat pahala. Tapi kalau ada pemimpin ya yang tidak syar'i memerintahkan kita untuk wajib belajar sekian tahun misalnya, kita menaatinya bukan berbuah pahala, untuk kemaslahatan saja. Ya, jadi barakallahu fikum, ini harus dibedakan. Hingga betul-betul kita tidak melampaui batas dan juga tidak meremehkan. Ada golongan yang meremehkan, yang penting pemimpin itulah yang wajib ditaati. Jadi walaupun dia sekuler, walaupun dia merusak Islam sekalipun ya, ini harus hati-hati. Tapi barakallahu fikum, ini terkait dengan
wajibnya taat kepada pemimpin dalam hal selain maksiat. Pemimpin umat Islam yang mereka menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak menghancurkan kitabullah, tidak menghancurkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 1204. Hadis tu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asallah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man asa amiri faqad asani. Silakan dibaca Ibu. Bismillah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menaatiku, ia telah menaati Allah. Barang siapa membangkang kepadaku, ia telah membangkang kepada Allah. Barang siapa mentaati amirku, ia telah menaatiku. Dan barang siapa membangkang kepada amirku, ia telah membangkang kepadaku. Ya, demikian prinsip Islam ya Ibu. Taat kepada Rasul berarti taat pada Allah, bukan Rasul itu Allah, bukan. Tapi Rasulullah itu adalah utusan Allah. Yang taat kepada Rasul berarti telah menaati Allah. Kemudian amir, pemimpin, itu hendaknya menjalankan risalah Rasul. Tapi kalau dia tidak menjalankan Rasul, maka bukan amir Rasulullah. Maka barang siapa yang tidak menaati pemimpin Rasulullah, ada pemimpin ya yang sesuai dengan jalan Rasulullah, maka sama saja dia telah taat kepada Rasulullah. Atau barang siapa yang tidak taat kepada amir yang ikuti sunnah Rasulullah, ya, yang tidak taat kepada amir, pemimpin yang mengikuti Rasulullah, maka sama saja dia tidak taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis-hadis seperti ini tidak mutlak dipahami, namun hendaknya dikaitkan dan dikompromikan dengan hadis-hadis yang lain. Asal pemimpin langsung gitu Ibu ya. Ada sebagian golongan seperti itu, ya, sehingga nanti dia meluaskan, terlalu meluas ya. Ada sebagian orang yang terlalu ketat, ada yang terlalu longgar ya. Melonggarkan satu masalah. Yang penting pemimpin ya pemimpin, orang yang menentangnya khawarij, bahkan hanya sekedar mengkritiknya khawarij, ya dia zalim, bahkan sampai dikatakan halal darahnya. Pada waktu itu mungkin kita mendengar ada ungkapan seperti itu. Jadi orang yang mendemo pemimpin itu sama saja adalah khawarij, dan khawarij halal darahnya karena dianggap demo itu perang melawan pemimpin, maka halal darahnya naudzubillah min dzalik. Harus hati-hati. Istihlal damil muslimin syai'un azim, karena menghalalkan darah kaum muslimin adalah perkara yang besar. Jadi para ulama tidak mudah-mudah demikian halal darahnya naudzubillah min dzalik. Baik, para umat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi. Hadis 1205. Hadis Abdullah bin Umar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, as-sam'u wa ta'atu 'ala al-mar'il muslimi fima ahabba wa kariha, ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Silahkan dibaca. Bismillah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, mendengar dan taat adalah wajib bagi setiap muslim, baik dalam hal-hal yang ia suka maupun yang tidak suka, selama tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan. Adapun jika ia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Barakallahu fikum. Ini adalah karakter umat Islam, adalah umat yang taat kepada pemimpin. Dan ini adalah kunci kemenangan. Ketika kaum muslimin taat kepada pemimpin, satu komando, maka disitulah kekuatan. Tapi kalau kemudian muncul perpecahan, itu potensi kelemahan dan kekalahan. Ini harus menjadi perhatian kita para umahat. Jadi kekuatan kaum muslimin itu berada dalam persatuannya. Makanya sering kita sampaikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama berada di Mekah selama 13 tahun mendidik akidah keyakinan umat. Kemudian ketika hijrah di Madinah, strategi pertama yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah strategi al-ikha, yaitu mempersaudarakan mereka sahabat muhajirin selaku pendatang dan sahabat ansar selaku tuan rumah. Artinya persatuan di bawah satu komando.
Nah, kalau kaum muslimin sudah banyak komando, itu jadi masalah. Makanya musuh sadar betul. Mereka bermakar, salah satu makarnya adalah menjadikan kaum muslimin banyak komando. Akhir zaman, di mana ketika kekhilafahan itu sudah tidak ada. Sejak jatuhnya Khalifah Turki Utsmani pada Maret 1924, maka umat Islam seperti anak ayam yang masih kecil, kehilangan induknya. Jadi lari sana, lari sini, mencari solusi. Ada yang kemudian mencari jalan ini, ada mencari jalan ini, ada yang fokus pada dakwah, ada fokus pada sekolah dan madrasah, ada fokus dakwah parlemen, ada fokus dalam jihad fisabilillah. Kenapa? Karena tidak ada satu komando. Ya, makanya mereka masing-masing ada pandangan ini, pandangan itu, berpecah belah. Ini paham betul musuh akan kondisi umat Islam hari ini. Maka diperkeruh dengan apa? Diperkeruh dengan saling dibenturkan antara muslim satu dengan muslim yang lain. Disusukan orang-orang yang suka membenturkan sana sini. Masya Allah. Ya, ini makanya ketika umat Islam semakin jauh daripada ilmu, maka akan semakin mudah dibenturkan. Ya, ketika bicara tentang masalah syariat Islam, tentang masalah perjuangan jihad fisabilillah, pro kontra lagi, dihadapkan dengan fenomena hari ini, misalnya terjadi action di satu tempat misalnya, pro kontra lagi, ya, maka semakin berpecah belah, tidak berada dalam satu komando, maka itulah kelemahan. Nah, karena itu ini ada isyarat yang besar bahwa kekuatan umat Islam adalah ala sam'i wa ta'ah, berada pada mendengar dan taat kepada pemimpin. Semakin banyak perpecahan, maka akan semakin berpotensi pada kelemahan. Ya, mudah-mudahan Allah menghadirkan pemimpin yang soleh, yang adil, yang menegakkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita taat mendengar kepada mereka adalah berbuah pahala dan semakin menguatkan barisan kaum muslimin. Baik para ummahat, kita lanjutkan lagi. Ya, hadis 1206, yang mana hadis sebelumnya intinya apa ibu-ibu? Pemimpin apapun dia, ya, baik pemimpin politik atau pemimpin syar'i, tidak ada ketaatan bagi mereka ketika mereka merintahkan kepada kemaksiatan. Hadis Ali radhiyallahu anhu. Qala ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam sariyatan wa ammara alaihim rajulan minal ansari wa amarahum ayyuti'uhu faghadiba alaihim wa qala alaysa qad amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam an tuti'uni qalu bala qala azamtu alaikum fama jama'tukum hataban wa aqadtum naran thumma dakhaltum fiha fajama'u hataban fa'awqadu falamma hammu bid-dukhuli faqama yanzuru ba'duhum ila ba'din qala ba'duhum innama tabi'na an-nabi sallallahu alaihi wasallam firaran minan nar afanadkhuluha fabainama hum kadhalik id khamalatin nar wa sakana ghadabuhu fadhukira lin nabi sallallahu alaihi wasallam qala adkhaluha ma kharaju minha abada innamat ta'ah fil ma'ruf. Ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ali radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus sebuah ekspedisi dan mengangkat seorang sahabat dari Ansor sebagai pemimpin mereka. Dan beliau memerintahkan mereka untuk menaatinya. Sahabat dari Ansor tersebut marah dan mengatakan, bukankah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kalian untuk menaatiku? Mereka menjawab, iya. Sahabat dari Ansor itu meneruskan, karena itu, aku ingin kalian mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan api. Kemudian masuklah kalian ke api itu. Mereka pun mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan api. Tatkala mereka hendak memasukinya, satu sama lain saling berpandangan. Sebagian mengatakan, bukankah kita mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menjauhkan diri dari api? Kenapa sekarang kita hendak memasukinya? Tatkala mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba api padam dan kemarahannya reda. Akhirnya kejadian ini disampaikan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, seandainya mereka memasukinya, niscaya mereka tidak akan keluar dari api tersebut selama-lamanya. Ketaatan hanya pada perkara yang makruf. Ya, ini satu peristiwa pada zaman Nabi ketika Nabi Muhammad mengirim sariyah. Sariyah itu adalah peperangan, ya. Jadi pas peperangan yang tidak dihadiri oleh Nabi, beda dengan Ghazwah.
Ini sudah kita jelaskan ya. Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang pemimpin dari sahabat Ansor dan merintahkan kaum muslimin untuk menaatinya. Di perjalanan pemimpin tersebut marah, entah sebabnya seperti apa. Marah, kemudian dia mengingatkan akan perintah Nabi. Bukankah Nabi merintahkan kalian untuk taat kepadaku? Maka mengatakan, iya. Kalau begitu kumpulkan kayu. Kemudian nyalakan api dan masuk ke dalamnya. Ketika api sudah menyala, mereka bimbang. Bagaimana nih? Ya. Kemudian mereka mengatakan, bukankah kita ikut Nabi itu dalam rangka menjauhi api? Kenapa kita malah masuk api? Sampai tiba-tiba api itu mati dan amarah pemimpin tadi reda. Kisah itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Nabi mengatakan kalau kalian masuk ke dalam api tersebut maka kalian tidak akan keluar selama-lamanya. Ini peringatan keras ya. Artinya apa Ibu? Bukan berarti kekal, tetapi menunjukkan kalau masuk neraka itu sangat lama. Maka kekal di situ ya. Kekal di situ bukan maksudnya kekal untuk selama-lamanya karena dia seorang muslim. Maka kalau andikan Allah masukkan di situ bisa jadi lama tinggal di situ. Karena semuanya dalam memahami dalil tidak parsial ya Ibu-ibu. Metodologi pendalilan yang benar mengumpulkan semua dalil yang terkait dengan masalah ini. Artinya seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah yang tidak rusak imannya, masih tersisa walaupun sedikit dari iman dalam kalbunya, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka. Ya, seberapapun dia lama di neraka, maka ada saat nantinya dia akan dientaskan dari api neraka. Sebagaimana disebutkan dengan hadis-hadis yang lain. Sedangkan pandangan tentang pelaku dosa besar itu kekal di neraka adalah pandangan Khawarij dan Mu'tazilah. Pandangan Mu'tazilah dan Khawarij berdalil dengan beberapa dalil dari Rasulullah. Makanya di dalam kita berdalil jangan buru-buru, jangan sembrono. Ya, tidak mudah ya menyimpulkan hukum ya Ibu. Kita mendapatkan satu hadis, ya lebih baik ditanyakan maksudnya apakah benar seperti ini dalam hadis seperti ini. Kadang ada hadis yang menafsirkan, menjabarkan atau bahkan menghapus hukumnya. Sehingga hadis itu tidak berlaku karena ada nasikh, ada mansuh. Di awal Islam boleh nikah mut'ah, nikah kontrak boleh, tapi akhirnya diharamkan, yaitu pasca perang Khaybar. Itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ada perkara yang awalnya boleh jadi tidak boleh, atau perkara yang awalnya tidak boleh jadi boleh. Dulu umat Islam dilarang ziarah kubur, tapi ketika sudah kuat iman mereka diperintahkan oleh Rasulullah untuk ziarah kubur. Ya, jadi tidak simple dalam menyimpulkan hukum ya Ibu. Memang ada perkara-perkara yang mudah yang bisa dipahami dengan membaca ya, apalagi perkara-perkara yang sifatnya familiar. Tapi kalau perkara yang sedikit jelimet itu terkadang tidak cukup hanya menyimpulkan dari dhahir hadis, mengandalkan terjemahan-terjemahan kitab. Ya, kadang-kadang yang diperintahkan itu tidak wajib namun sunnah. Terkadang yang dilarang itu tidak haram tapi makruh. Ya, ini kajian-kajian yang lebih membutuhkan pendalaman ya Ibu-ibu. Artinya kami garis bawahi bahwasanya dalam memahami dalil itu mengkompromikan seluruh dalil. Kalau kita melihat hadis ini tidak dikompromikan dengan hadis yang lain, berarti dia kekal tidak akan keluar selama-lamanya kan, itu kata Rasul. Kita harus mengkompromikan dengan dalil yang lain. Rasulullah mengabarkan tentang bagaimana kaum muslimin itu mereka dientaskan dari neraka. Kemudian Rasulullah mengatakan innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu dalam kebaikan. Sa'ad bin Abi Waqqas itu Masya Allah seorang sahabat yang dulu masa jahiliyahnya sangat dekat dengan ibunya. Sampai kemudian ketika beliau masuk Islam, ibunya marah. Sampai mengancam mogok makan. Itu menyedihkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas itu tegas mengatakan kepada uminya, andaikan ibu punya 100 nyawa dan keluar satu demi satu di hadapan saya, maka sungguh itu tidak menjadikan saya meninggalkan agama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setaat apapun kita kepada orang tua, batasannya ada dalam hal yang ma'ruf. Jangan khawatir dibilang durhaka. Durhaka kamu nggak taat pada orang tua. Ketaatan dalam hal apa dulu? Ini perlu kita perhatikan. Baik, hadis 1207. Kita baca ibu-ibu. Hadis Ubadah bin Samit an Junadah bin Abi Umayyah
Qala dakhalna ala Ubadah bin Samit wa huwa marid. Qulna aslahakallah. Hadis bi haditsin yanfa'uka Allah bih. Sami'tahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala da'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam fabaya'nahu. Faqala fima akhadha alaina an bay'ana ala sam'i wa ta'ati fi mansatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa usratina alaina wa alla nunazi'al amra ahla ila antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Ya, silakan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ubadah bin Samit meriwayatkan dari Junadah bin Umayyah mengatakan, kami mengunjungi Ubadah bin Samit ketika ia sedang sakit. Kami katakan, semoga Allah menyembuhkan sakitmu. Ceritakan kepada kami sebuah hadis yang kiranya Allah memberimu manfaat karenanya, yang engkau dengar dari Nabi SAW. Ia menjawab, Nabi SAW memanggil kami sehingga kami berbayat kepada beliau. Ubadah melanjutkan, di antara janji yang beliau ambil dari kami adalah agar kami berbayat kepada beliau untuk senantiasa mendengar dan taat saat rajin maupun malas, dan pada saat sulit maupun mudah, lebih mementingkan urusan bersama, serta agar kami tidak mencabut urusan dari ahlinya, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata, yang kalian memiliki bukti yang jelas dari Allah. Iya, Ibu-ibu, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan satu hadis tentang wajibnya taat kepada pemimpin, baik suka maupun duka, mudah maupun susah, semangat atau tidak semangat, ya. Ini kewajiban kita taat, tidak kemudian melepaskan ketaatan kita. Sampai seseorang melihat kekufuran yang nyata dilakukan oleh pemimpin, dan itu pun nanti pertimbangan yang lain banyak, ya. Kemaslahatan dan kemudaratan itu juga dipertimbangkan. Tidak langsung ini kufur, udah. Tidak ya Ibu. Jadi pemimpin yang kemudian melakukan kekufuran yang nyata, yang dalam menggantinya itu tidak menimbulkan kemudaratan. Jadi tidak sesimpel itu, ya. Jadi memang kadang-kadang kita diperintahkan bersabar, berdoa dan bersabar. Karena sesungguhnya mengganti seorang penguasa itu ya tidak simpel yang kita bayangkan. Ya, jadi terkadang mengandung resiko yang itu menjadikan tidak boleh karena kemudaratan yang besar akan muncul. Jadi Ubadah bin Samit di sini seorang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang wajibnya taat kepada pemimpin. Tapi beliau juga mengkritik ya pemimpin yang namanya Muawiyah pada masa Utsman bin Affan. Muawiyah masih menjadi gubernur, belum khalifah, menjadi gubernurnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ubadah bin Samit yang hidup di bawah pimpinan Muawiyah sering mengkritik, bahkan di masjid-masjid, di pasar-pasar gitu ya, dikritik Muawiyah itu. Berarti menunjukkan bahwa saya mengkritik pemimpin di halayak itu ya bukan berarti khawarij, tidak. Ini dilakukan oleh Ubadah bin Samit. Padahal beliau meriwayatkan satu hadis tentang wajibnya taat. Jadi wajibnya taat itu tidak menutup seseorang untuk mengkritik di halayak. Lalu tentang hadis bagaimana seseorang kalau mengkritik pemimpin harus 4 mata, itu ada hadisnya. Tapi pertama, hadis itu dikritik oleh sebagian para ulama, ada yang mengatakan munqati, yang sanadnya terputus ya sehingga terjadi masalah. Di antara ulama yang mengatakan hadisnya dhaif adalah Syekh Muqbil rahimahullah taala, ulama hadis Yaman. Dan andaikan itu sahih, maka kita tidak menjadikan satu-satunya hadis. Makanya Syekh Muhammad Al-Utsaimin pernah menyampaikan bahwasanya masalah menasihati penguasa pemimpin itu apakah harus diam-diam atau terbuka, ya tergantung maslahatnya. Terkadang pemimpin cukup dinasihati secara diam-diam, dikasih surat mungkin sudah gitu ya. Ada juga pemimpin yang tidak bisa dinasihati secara pelan-pelan, harus terbuka. Ya, makanya ada satu hadis, afdhalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah kalimat kebenaran yang diperdengarkan kepada penguasa. Ini Masya Allah ya, ini tidak semua orang berani ya Ibu, ketika suatu masa ya, misalnya ada rezim yang luar biasa zalim, mencekal setiap orang yang berbicara, maka
orang berkata hak, betul-betul hak, didengar oleh penguasa hari itu, kalimat tersebut adalah kalimat jihad yang paling afdal. Karena ancaman nyawa itu penjara nyawa, ya afdal jihad, sebaik-baik jihad adalah kalimat haqqin, kalimat yang hak, ya inda sultanin jair, di hadapan seorang pemimpin yang zalim. Saya barakallahu fikum, jadi mengkritik boleh. Jadi hadis itu harus dipahami ya tentang nasihat empat mata, apalagi kita bicara tentang pemimpin yang terpilih dari sistem demokrasi yang ada di negeri kita. Mengkritiknya itu adalah legal secara undang-undang. Maka tidak boleh sembarangan kemudian menyimpulkan kalau mengkritik secara terang-terangan itu berarti melawan. Kalau melawan berarti khawarij, ya itu tidak benar. Baik, para umat, kita lanjutkan lagi. Perintah untuk menaati baiat imam yang pertama. Hadis Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kanat banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa'a fa yakthuruna qalu fama ta'muruna qala fu bi'atin fal awwal u'tuha haqqahum fa inna Allaha sa'iluhum amma stara'ahum. Akan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Bani Israel selalu didampingi oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, maka diutuslah nabi setelahnya. Dan sungguh, tidak ada nabi setelahku. Yang ada adalah para khalifah yang banyak jumlahnya. Para sahabat bertanya, apa yang baginda perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, penuhilah baiat khalifah yang pertama atau lebih dahulu diangkat. Berikanlah hak mereka, karena Allah akan bertanya kepada mereka tentang pemerintahan mereka. Baik, Bani Israel memiliki nabi yang paling banyak. Meninggal kemudian digantikan nabi setelahnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tidak ada nabi setelahku. Wa innahu la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Sekaligus rasul, ya. Ada yang mengatakan saya tidak nabi tapi saya rasul. Ada orang ngaku seperti itu. Maka nabi itu sifat yang apa ya, Ibu? Sifat yang lebih umum. Kalau rasul pasti nabi. Tidak semua nabi rasul, kan gitu kan. Itu perbedaan yang sebenarnya para ulama. Ya, ada sebagian yang mengatakan nabi adalah yang diutus untuk dirinya sendiri, tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Kalau rasul berbeda. Ada juga mengatakan nabi adalah penerus nabi sebelumnya, membawa syariat sebelumnya. Kemudian kalau rasul adalah membawa syariat baru ataupun yang diutus kepada kaum yang menyimpang dalam tauhid. Maka Nabi Adam adalah nabi, kemudian nabi setelahnya nabi Idris, kemudian Nuh disebut rasul karena diutus kepada kaum yang menyimpang dalam tauhid, itu mereka orang-orang yang menyembah berhala. Mereka disebut sebagai nabi Nuh disebut sebagai rasul. Maka setiap nabi nabi pasti rasul, dan tidak semua rasul masuk nabi. Maka tidak ada nabi setelahku, tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana keyakinan sebagian sekte dalam Islam seperti Ahmadiyah yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi setelah Nabi Muhammad. Yang ini memang unik, ya. Mirza Ghulam Ahmad ini pertama ngaku Imam Mahdi, ngaku Mesias, ya, ngaku Al-Masih, ya, sampai ngaku nabi, ya, sampai mengaku jelmaan Brahmana, ya. Ini jadi semakin aneh ketika di antara syariat yang dia klaim itu berasal dari Allah adalah melarang jihad fisabilillah. Makanya Mirza Ghulam Ahmad dengan Ahmadiyah ini sangat disenangi Inggris pada waktu itu sebagai penjajah di India. Ya, jadi Ahmadiyah ini memang kelihatannya memang ada yang membuat, ya. Ada yang membuat sehingga dia disenangi oleh musuh-musuh Islam. Baik, jadi kalau ada pemimpin yang dibaiat dalam satu waktu, dalam satu wilayah tentunya, maka hendaklah kita memberikan ketaatan baiat kita kepada pemimpin yang pertama, bukan pemimpin yang kedua, ya. Jadi kalau ada pemimpin yang sah yang pertama, itu tidak diberikan kepada pemimpin yang kedua. Baik, hadis setelahnya. Hadis Ibnu Mas'udin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala satakunu
usaratun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah, wa ma ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh akan terjadi sifat-sifat egoisme dan hal-hal yang kalian ingkari. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa yang baginda perintahkan kepada kami? Bila zaman itu kami alami, beliau menjawab, kalian tunaikan hak-hak atau hak orang lain yang menjadi kewajiban kalian dan kalian minta hak kalian kepada Allah. Iya. Baik, ini gambar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang satu kondisi ya, di mana banyak ego di sana, sifat egoisme dan hal-hal yang tidak kita sukai, sedangkan kita tidak mampu. Misalnya muncul para pemimpin diktator ya, kadang-kadang kita tidak bisa berbuat apa-apa, sudahlah kita adukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta hak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti kondisi-kondisi telah runtuhnya khilafah Turki Utsmani, negara-negara kaum muslimin dipimpin oleh para pemimpin yang tidak jarang mereka diktator ya. Maka dalam kondisi seperti ini ya, kita banyak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat ya banyak orang itu takut bersuara, tapi insya Allah umat Islam tidak takut berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa dan minta kepada Allah hak kita, ya hak-hak kita sebagai hambanya, sebagai orang-orang yang dipimpin ya, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya hak dari orang lain sama manusia, tapi ketika hak kita tidak bisa kita ambil karena satu kondisi, maka mintalah hak itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena sesungguhnya setiap pemimpin, setiap penguasa akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian sebelum kita tutup, kita baca satu hadis lagi. Hadis 1210, sabar menghadapi kezaliman penguasa. Hadis Usaid bin Khudair, anna Rasulullah al-Ansar qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama ista'malta fulanan qala satalqana ba'di musaratan fasbiru hatta talqani 'alal haud. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Usaid bin Hudair melewatkan bahwa ada orang dari kaum Ansor berkata, wahai Rasulullah, tidakkah sepatutnya baginda memberiku jabatan sebagaimana baginda memberi jabatan kepada si fulan? Beliau menjawab, sepeninggalku nanti akan kalian jumpai sikap-sikap usroh, individualis, egois, orang yang mementingkan dirinya sendiri. Maka bersabarlah kalian hingga kalian berjumpa denganku di telaga Al-Hud atau telaga Al-Hud. Baik, para umahat, pertama seorang Ansor minta jabatan dan Rasulullah tidak memberikan, malah memberikan nasihat. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang apakah memang pantas atau tidak, orangnya kira-kira mampu atau tidak, terfitnah dengan jabatan atau tidak, Rasulullah ngerti itu. Kemudian Rasulullah mengabarkan satu masa nanti di mana muncul orang-orang ego yang mementingkan dirinya sendiri. Ya, baik dari kalangan rakyat apalagi pemimpin ya. Kalau itu terjadi maka kita bersabar ya. Bersabar karena pernah dalam satu hadis tentang seseorang yang mengadu kepada Anas perihal pemimpin yang buruk. Dan dia membacakan hadis ini supaya dia bersabar sampai nanti kita bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dalam kondisi tidak mampu bersabar. Kalau dalam kondisi mampu ya diganti dengan pemimpin yang baik kalau mampu dan tidak menimbulkan kemudaratan. Tapi kalau tidak mampu maka banyak bersabar dan banyak-banyak minta hak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira kita cukupkan sampai hadis ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini masih membahas tentang masalah kepemimpinan, ya, masalah baiat, hijrah bersama pemimpin dan sebagainya. Baik Ibu-ibu, mungkin kita buka tanya jawab. Baik Ustaz, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum untuk Ustaz Taki yang sudah menyampaikan ilmunya. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan dibuka audionya. Bisa langsung tanya ke Ustaz.
Silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Mbak Ayu? Ya. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya yang tadi mengenai tips itu, sebaiknya kita itu kalau yang memberi itu gimana ya Ustadz hukumnya? Maksudnya terkadangnya kita suka ya kalau habis nginep di hotel itu kita meninggalkan uang tips untuk yang membersihkan kamar gitu. Itu gimana ya Ustadz kita yang berikan? Atau sebaiknya kita tidak usah memberikan tips itu? Iya. Ya, bagi yang memberikan soalnya tidak masalah, Ibu. Bagi yang memberikan tidak masalah. Tapi bagi yang diberi itu yang kemudian harusnya melakukan seperti nasihat Rasul. Maka dalam hadis Rasulullah tidak menegur bagi orang yang memberi kan, Ibu. Kalau itu haram maka akan ditegur oleh Rasulullah. Tidak boleh orang memberi kan gitu. Tapi dalam hadisnya yang ditegur adalah yang diberi. Berarti apa? Tidak masalah memberi. Tapi yang diberi itu adalah melaporkan dan itu bukan haknya secara langsung karena dia itu seorang pegawai yang sudah digaji. Memang kerjanya itu. Ya. Kerjanya itu. Kadang-kadang itu satu sisi memang budaya yang mengaruhi kesemangatan kerja karyawan. Kalau nggak dikasih nggak semangat. Seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau yang mengasih nggak masalah. Apa dalilnya? Rasulullah tidak mengingkari orang yang beri pada waktu itu. Kalau itu haram maka Rasulullah menjelaskan. Maka Rasulullah tidak mungkin menunda-nunda penjelasan terkait satu peristiwa. Ya karena takhirul bayan an waqtil hajati la yajuz. Itu kaidah usulnya ya. Menunda penjelasan yang memang pada waktu itu hajat untuk diketahui hukumnya itu nggak boleh. Yang ditegur adalah orang yang mengambilnya. Seperti itu Ibu. Baik. Berarti intinya boleh ya Ustadz? Memberi tips itu boleh ya intinya ya? Boleh. Tinggal dikembalikan lagi kepada pegawainya ya? Iya. Iya, tinggal seperti itu ya. Berarti Ya, intinya karena boleh misalnya ya? kalau misalnya kan bisa jadi sudah diketahui oleh manajemen hotel, nggak apa-apa bagi orang yang kerja itu udah rezeki dia diketahui udah ya nggak masalah udah rezeki dia gitu kan. Ya masalah kalau tidak apalagi sudah ada peraturan kadang-kadang di parkiran tidak memberi tip kepada tukang parkir gitu kan. Kalau memberi haram kita malah membantu dia untuk itu. Kalau ada peraturannya dari pihak ini jangan memberi. Karena pasti kalau memberi itu dia tidak akan laporkan dan itu menjadi gulul kecurangan. Kalau tidak ada peraturan ya nanti kita kan nggak ngerti bukan satu manajemen satu perusahaan atau satu jasa ya dalam usaha kan. Maka memberi sebenarnya tidak masalah dalam hal ini. Ya. Berarti kalau kita tahu di situ sudah ada aturan tidak boleh memberi, ya kita jangan nggak harus memberi Ibu. Ya. Karena itu gulul, kita membantu dalam gulul. Tapi kalau misalkan gini Ustadz, kita nggak ngerti di situ ada aturan seperti itu atau tidak gitu. Berarti ya. Iya, berarti hukum pada asalnya tadi berarti kan nggak masalah. Nggak masalah. Ya, syukur Ustadz. Afwan. Baik. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Dipersilahkan. Mungkin ada yang mau bertanya tapi malu mengungkapkan. Ustadz, apa namanya? Kan tadi disebutkan ya Ustadz, jika orang menyengaja meninggalkan majelis ilmu itu ya Ustadz tanpa uzur yang syar'i itu ada hukumannya Ustadz. Itu hukumannya seperti apa ya Ustadz? Orang-orang yang menyengaja meninggalkan majelis ilmu Ustadz. Ya. Baik, jadi orang-orang jahil yang sengaja tidak sengaja tidak mengikuti kajian ilmu, tidak mencari ilmu lah. Tidak mencari ilmu. Maka kemaksiatan yang dilakukan, walaupun karena faktor kejahilan itu tidak mendapatkan maaf, tidak mendapatkan ampunan. Ya. Jadi kan pada hukum dasarnya orang yang tidak mengetahui itu kan dimaafkan Ibu. Iya. Tetapi kalau ketidaktahuan itu sengaja, ya diajak ngaji nggak mau, diajak ini nggak mau,
ya, akhirnya dia menabrak yang haram, maka kelakuan seperti itu tidak dimaafkan. Dimaafkan itu orang tidak usaha, ada ini, dan memang tidak ada peluang misal orang yang hidup di tempat yang jauh dari wilayah Islam sehingga tidak datang risalah, tidak ada dakwah sampai kepada dia, itu dimaafkan. Tapi kalau orang-orang yang hidup tengah-tengah kaum muslimin sengaja betul-betul karena faktor malas, faktor ini, maka kejadian seperti ini tidak dimaafkan. Dimaafkan ya. Ya. Ya Allah, bismillah. Baik teman-teman, mungkin ada yang bertanya untuk pemimpin yang tidak adil. Kayaknya banyak ini pertanyaannya, cuma mungkin malu. Ya, mungkin apa ya sekarang Mungkin agak malu atau mungkin sudah maklum Ibu. Karena susah ya Ustaz jadi sekarang ya. Kita bersuara juga pada akhirnya bui. Ya kan? Mungkin dengan seperti itu ya Ustaz ya, terlalu frontal, terlalu vokal juga pada akhirnya diri sendiri kita ini yang akhirnya nantinya juga dizolimi sendiri dengan pemerintahan sekarang ini ya Ustaz. Jadi kalau melihat situasi sekarang kayaknya lebih baik diam daripada bersuara yang pada akhirnya iya kan ya Ustaz. Jadi seperti itu ya. Iya. Iya kan? Iya, Tapi kalau kalau misalnya ya serba ini sih Bu, kalau bersuara dia dia mampu, kuat, bersabar ya itu afdal jihad kan gitu kan. Iya. Tapi kalau tidak mampu ya adalah banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan pada akhirnya seperti ini ya Ustaz, akhirnya kemudaratan terus merajalela karena memang tidak ada orang yang berani bersuara pada akhirnya ya Ustaz. Iya, Dengan seperti ini kan itu yang pada jadi akhirnya seperti itu. Tapi insya Allah sunatullah pasti ada yang mengemban risalahnya ada itu. Karena memang kalau istilahnya kalau orang itu sudah nggak ada yang mampu mengemban, akan digantikanlah generasi setelahnya. Karena namanya saya jadi seperti itu. Jadi itu sudah sunatullah kalau umat itu ini umat yang mampu ya diganti dengan yang lain. Jadi itu sudah sunatullah. Orang-orang yang mampu mengemban risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya. Ya Ustaz, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman masih ada yang mau bertanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sudah mengerti semua ya dengan ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz. Mudah-mudahan dengan tidak bertanyanya teman-teman insya Allah sudah mengerti ya. Jangan malu untuk bertanya kalau pada akhirnya juga akan menjerumuskan kita kepada kemudaratan. Jadi silakan yang memang masih belum jelas, masih belum mengerti bisa ditanyakan gitu ya. Tapi kalaupun tidak, saya berhusnuzon mudah-mudahan teman-teman sudah mengerti apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Baik, kita tutup dulu kajian kita pada siang hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dari diri saya pribadi karena yang benar hanya dari Allah semata, yang salah dari diri saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz. Ya Ustaz, jazakallah khair. Semuanya. Ya Ustaz, tafadhol Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukron. Ibu, jazakallah khair semuanya. Bu Ferry. Iya. Amit ya Bu. Assalamualaikum. Ya, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes toh, live ya. Yo, le.